Kita beralih ke kabar lainnya. Polda Sumatera Utara menetapkan RS sebagai pelaku tunggal pembunuhan terhadap 2 wanita muda warga Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan, motif pembunuhan diketahui karena tersangka sakit hati dengan korban. Setelah melakukan penyelidikan selama 2 hari, Polda Sumatera Utara akhirnya berhasil mengungkap motif pembunuhan terhadap 2 wanita muda di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh tersangka Oknum Polisi Unit Sabara Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara berinisial RS. Menurut Kasubit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan, motif pelaku melakukan tindakan kejinya itu lantaran sakit hati terhadap korban. Pelaku dan korban sebelumnya juga sempat terlibat cekcok. Pemeriksaan terhadap pelaku bahwa motifnya adalah sakit hati. Karena sebelumnya pada waktu hari Sabtu di tanggal 20 Februari, si korban ini datang mau memasukkan barang-barang ke sel tahanan di sana. Barang-barang berupa odol, sikat gigi, handuk. Tapi karena waktu sudah lewat malam, si tersangka ini dilarang, tidak boleh masuk. Kemudian mereka ributlah, cekcok karena dia merasa juga pegawai harian lepas. Si pelaku ini menegakkan aturan di sana, itulah cekcoknya. Si pelaku ini menelepon si korban ini untuk mengkelirkan permasalahan kemarin, kira-kira begitu. Datanglah si korban dengan membawa 1 orang temannya. Saat ini pihak Polda Sumut masih mendalami pemeriksaan terhadap tersangka dan menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara. Tersangka sendiri akan dikenai pasal 338 KUHP dan kode etik pemecatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, Ronald Napitupulu, TV One mengabarkan. Sudah bergabung bersama kami Kasubit Penerangan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Bapak MP Nainggolan, Kombes Pol MP Nainggolan. Selamat petang, Pak Nainggolan. Kami ingin tahu, Pak, sebenarnya motifnya itu apakah benar sakit hati kepada korbannya ini, pelaku? Ya, selamat sore. Jadi sampai hari ini hasil penyelidikan kita begitu. Tidak ada motif lain. Hanya karena cekcok waktu si korban ini mengantarkan titipan ke sel tahanan karena di sana ada mungkin saudaranya. Karena waktunya sudah lewat malam, dia tidak diperbolehkan masuk. Itu awalnya. Sampai sekarang hasil pemeriksaan yang kita lakukan masih sebatas itu. Nah, ini pembunuhan dilakukan gimana, Pak, ceritanya? Apakah ketika pada saat itu juga langsung melakukan aksinya, berupaya, atau mungkin tersangka ini menyusun rencana terlebih dahulu, Pak? Ya, jadi kan mereka cekcok itu kira-kira hari Sabtu, tanggal 20. Besoknya si anggota ini menelepon si korban agar dia datang menyelesaikan persoalan yang tadi malam, kira-kira begitu. Si korban memenuhi undangan itu dengan membawa 1 orang temannya. Setelah mereka bertemu, si korban ini mengajak, si tersangka ini mengajak si korban dengan temannya itu menaiki mobil. Ternyata dia membawa si korban ini ke sebuah hotel yang ada di kawasan Padang Bulan, Medan. Di sanalah dia menghabisi kedua korbannya itu. Kami ingin tahu, Pak MP Nainggolan, sebenarnya hubungan antara korban dan pelaku ini sudah seberapa jauh? Kenapa ketika diajak ke hotel, korban mau saja seperti itu? Kalau yang hubungan khusus tidak ada. Tapi kan jelas mereka saling mengenal karena yang satu anggota, yang satu lagi pegawai harian lepas di Polres. Mereka sudah saling mengenal begitu. Karena mungkin niatnya mau menyelesaikan cekcok yang tadi malam, si korban ini menuruti saja. Apa yang disampaikan tersangka pada saat itu untuk membujuk si korban bersama temannya mau pergi ke hotel? Karena kan kalau mau bicara baik-baik, kan juga bisa di tempat lain, mungkin di restoran atau di mana, Pak?
Ya, mungkin begitulah pembicaraan mereka. Si anggota Polri ini membujuk dia supaya ikut ke sana. Udah, di sana saja kita supaya tenang berbicara, supaya kita bisa selesaikan acara cekcok yang tadi malam. Si perempuan ini, si korban ini mengikuti saja. Maksud kami seperti ini Pak, kenapa begitu mudahnya pelaku membujuk para korban untuk mengikuti arahan si pelaku ini? Ya, jadi sampai sekarang kasusnya kan sedang kita dalami. Untuk sementara informasi yang sudah kita gali masih sebatas begitu. Apa Mudah-mudahan kalimat ke yang depan disampaikan? mana tahu ada. Oke, berarti belum tahu ya perkembangan Pak? lain nanti akan kita. Berarti belum tahu ya kalimat persuasi apa yang Ya, dilakukan belum oleh tahu. tersangka Masih kepada kita si dalami. korban. Nah Pak, kita ingin tahu apa sebetulnya kalimat yang membuat si tersangka ini sakit hati sehingga berencana untuk melakukan pembunuhan di sebuah hotel. Apa kalimat yang diucapkan oleh korban Pak sampai dia sakit hati banget? Bukan, kita kurang jelas itu. Tetapi yang pasti si korban ini tidak diperbolehkan untuk mengantar barang-barang titipan yang akan disampaikan ke sana. Itu saja. Kebetulan dia pun kan merasa jadi keluarga polisi karena bekerja sebagai pegawai harian lepas. Merasa tidak diperbolehkan masuk padahal dia merupakan pegawai harian. Cekcok lah. Lalu Pak Nainggolan Biasalah apa yang... ribut di sana, mungkin si anggota ini pun jadi malu. Baik, tadi kalimat ini sudah dijelaskan oleh Pak Nainggolan di saya. Tapi Ya. Pak Nainggolan seperti ini, apa sebenarnya yang membuat pelaku begitu marah sehingga dengan cepat membunuhnya? Ini proses rekonstruksi pembunuhannya bagaimana Pak? Dengan alat apa yang digunakan oleh pelaku ini langsung 2 sekaligus bahkan? Ya, hanya dicekik. Dia cekik dulu si pegawai harian lepas itu si korban. Temannya itu karena ikut menyaksikan, terpaksa ikut dia dihabisi juga. Apakah pada Jadi saat menghilangkan jejak, kedua mayat ini, kan dua-duanya dicekek Pak, itu kan ada kedua jeda mayat waktu. ini dibuangnya di daerah yang berlainan. Oke. Pak, ini kan mereka berdua-duanya Ya, dibunuh dengan cara, kata Bapak, dengan cara yang Bapak sebutkan tadi. Nah, apakah pada saat itu tidak ada kesempatan bagi Ya. rekan korban untuk kabur, Pak? Kan mereka di dalam, dia kunci dong dari dalam. Umurnya pun tadi kan masih kecil, 13 tahun. Oh, jadi satu korbannya berusia 13 tahun? Ya, temannya si pegawai harian lepas itu kan masih kecil. Baik, Pak Nainggolan kami ingin tahu Pak, sebenarnya Umur bagaimana 13 keseharian tahun mungkin aktivitas? dia pun menyaksikan begitu. Ya. Kami ingin tahu sebenarnya Pak, bagaimana aktivitas keseharian dari Aibda oknum polisi ini Pak? RS. Biasa dia bertugas di anggota penjagaan. Ya, dalam kesehariannya biasa seperti teman-teman lain. Kita pun bingung kok bisa tiba-tiba seganas itu. Ada Dan tidak? ini akan kita dalami. Ya. Pak, ada tidak mungkin kecenderungan Jadi satu kita kali sudah saja? lakukan tes urin. Tes urin bagaimana, Pak? Kita sudah lakukan tes urin dan hasilnya negatif. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan dari tersangka sendiri, Pak? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan tersangka sendiri atau mungkin sebelumnya tersangka ini pernah satu kali saja tidaknya menunjukkan temperamennya, Pak, di sekitar lingkungan? Tidak ada. Kalau menurut data-data beliau biasa-biasa saja. Soal akan dilakukan tes psikologi kejiwaan nanti tergantung kepentingan penyidik. Mungkin ketika dia diperiksa nampak ada gelagatnya, ada lain-lain atau ada kelainan-kelainan jiwanya, mungkin terpaksa kita mengajukan untuk pemeriksaan psikologi atau psikiater gitu. Baik, untuk proses pidana Pak terhadap pelaku ini apa? Mengingat ia adalah seorang aparat polisi juga. Ya, jadi kita tidak pandang bulu mau aparat kepolisian atau aparat sipil, setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan, kita akan melakukan tindakan tegas
Apalagi zaman sekarang kebijakan Bapak Kapolri yang presisi dan berkeadilan. Kita akan terapkan pasal pidana dengan pasal 340 junto 338. Kemudian kita akan lakukan sidang kode etik di kepolisian. Nanti mungkin segera akan kita laksanakan itu. Baik, terima kasih Bapak AKBP Nainggolan atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.